percaya sama aku deh. Ini semua cuma persoalan waktu. Aku yakin kalau Mama udah tahu kamu dan mengenal kamu dengan baik, Mama nggak akan nyakitin kamu dengan ucapannya, dengan kata-kata dan tindakannya. Percaya sama aku. Semakin kesini aku semakin merasa, Mas. Jarak yang terbentang di antara kita itu terlalu jauh. Hey. Aku bakal yakinin Mama kalau kamu adalah calon menantu yang baik buat dia. Karena hati aku yakin kamu adalah perempuan pilihan yang terbaik. Aku mau kamu ras di hidup aku. Sama-sama berjuang ya. Buat yakinin Mama aku, kita harus bareng. Kalau semuanya nggak berhasil gimana, Seth? Gimana kalau selamanya Mama kamu emang nggak ngerestuin hubungan kita? Siapa yang akan kamu pilih? Aku atau Mama kamu? Hidup itu pilihan, Seth. Aku tahu kok kamu pasti sulit jawab pertanyaan ini. Tapi ketika pertanyaan ini datang, aku akan tetap nyuruh kamu untuk pilih Mama kamu. Karena surga kamu ada di situ, Seth. Maafin aku, Ras. Maafin aku. Sekarang aku sadar bahwa sampai kapanpun rinduku ke kamu gak akan pernah ada ujungnya. Bang, Bang, kamu lihat uang di dompet aku nggak? Pasti kamu kan yang ngambil? Bang, tabungan kita tuh tinggal sedikit. Kamu malah enak-enakan main judi slot kayak gini. Keadaan lagi susah. Kamu bukan cari kerja, kita mau makan apa ke depannya, ha? Males-malesan kayak begini. Ngomong apa kamu barusan? Enak banget kamu bilang. Harusnya yang bicara seperti itu ke kamu ya aku, bukan kamu. Sadar gak sih kamu? Uang kita habisnya kemana? Hah? Habisnya kemana? Kamu lupa, uang pesangon aku habis sama kamu cuma gara-gara kamu investasi bodong. Ya kalau aku tahu itu investasi bodong dari awal, aku nggak akan ikutan, Bang. Aku juga ketipu. Cukup ya, cukup. Aku gak mau berdebat sama kamu, aku gak mau ribut sama kamu. Pusing Pak. Mending kamu lihat tuh kakak kamu Vina. Walaupun dia janda, dia rajin, dia mandiri, dia bisa cari uang sendiri. Gak kayak kamu. Bang, aku nggak suka banget ya. Kamu banding-bandingin aku sama Mbak Vina. Kenapa? Kamu nyesal nikah sama aku, iya? Kamu masih ngarepin Mbak Vina, iya? Hah? Kamu lupa, dulu kamu tuh tolak sama Mbak Vina. Kalau bukan sama aku, gak ada yang mau sama kamu, Bang. Win, duduk dulu ya. Duduk dulu. Kamu jangan salah paham ya. Aku gak ada kok ngarep sama Mbak Vina. Dan gak mungkin aku berharap sama orang yang udah jelas-jelas mentah-mentah nolak aku. Gak mungkin. Aku cinta sama kamu. Kamu percaya sama aku ya. Mending sekarang kamu temuin Mbak Vina ya. Minta daging ke dia. Karena aku lagi pengen banget makan daging. Ya. Ya udah. Tante, kenapa sih kita harus kesini segala? Bau becek lagi ah. Kenapa nggak Supari aja yang datang Tante ke resto kan bisa? Bel, masalahnya nih ya, Tante mau nego ulang harganya. Tahu nggak di resto itu daging lagi meningkat. Kalau Tante cuma punya satu supplier berarti bakal keteteran dong. Tapi bau. Bu Astari, tumben nggak telepon dulu atau nggak nyuruh karyawannya aja ke sini? Saya emang sengaja kok mau ngomong sama kamu. Saya minta sama kamu tolong kasih harga yang cantik buat saya. Kita kan udah langganan lama, bukan sehari 2 hari dong. Sebenarnya sih saya juga punya supplier daging lainnya. Maaf ya Bu Astari, Ibu boleh kok bandingin harga daging kita dengan kios yang lainnya.
Saya jamin daging saya kualitasnya bagus kok Bu, dan nggak mungkin juga saya kasih harga mahal buat Ibu. Kalau harganya memang deal, saya bakalan nambah kuota lagi. Ayo dong, ya. Aduh Bu, ribet banget sih Bu. Kalau emang restonya gede dan butuh daging yang berkualitas, gak usah protes. Kalau nggak mampu bilang, gak usah nego-nego. Daging-daging udah mahal. Heh, siapa ya kamu? Berani-beraninya bilang tante saya nggak mampu? Kamu kali yang nggak mampu. Barangan aja kalau ngomong. Maaf ya Bu Astari, nanti saya akan hubungi Ibu lagi dan kasih harga spesial buat Ibu. Ya udah kalau kayak gitu, tolong kamu siapin stok daging lebih banyak. Karena seharinya saya butuh 10 kilo. Terima kasih ya Bu. Ya. Udah saya tinggal dulu ya. Tante. Iya, ayo. Kenapa sih Mbak Vina lebih beruntung dari aku? Gak secantik aku, tapi dagangannya laku keras. Aku benci sama Mbak Vina karena semuanya suka sama dia. Bahkan Bang Billy juga dulu awalnya suka kan sama dia. Win, udah cukup ya. Mbak nggak mau loh sampai kehilangan pelanggan lama Mbak gara-gara kelakuan kamu. Oh iya, kamu ngapain kesini? Aku kesini mau minta daging Mbak. Bang Billy pengen makan daging tapi aku gak punya uang. Kamu nggak bisa terus-terusan minta daging sama Mbak. Mau sampai kapan? Kamu tuh harus berusaha sendiri. Lagi pula Mbak tahu kok kasus kamu yang ngabisin uang pesangon Billy buat investasi bodong kamu itu. Kok Mbak tahu? Jangan-jangan Mbak masih ada hubungan ya sama Bang Billy? Mbak, dulu aja Mbak nolak Bang Billy. Sekarang jangan-jangan Mbak ada niatan ya mau ngerebut Bang Billy dari aku? Tolong jaga omongan kamu ya Winda. Semua perkataan yang kamu bilang ke Mbak itu semua nggak bener. Lagian Mbak udah nganggep Billy itu sebagai adik Mbak sendiri, kita kan udah keluarga. Ah, dasar perempuan munafik. Win, bukan maksud Mbak kayak gitu, Winda, Win. Sayang, dagingnya mana kok? Kamu cemberut gitu sih? Tunggu. Ini kamu pasti berantem lagi ya sama Mbak Vina. Kamu ngacak-ngacak dagangannya dia ya? Kamu tuh gimana sih? Kalau kamu bersikap seperti itu, ngacak-ngacak ngomel-ngomel dia, yang ada aku gagal makan daging gratis. Kamu masih suka kan sama dia? Aku emang masih suka sama Vina dan gak bisa berhenti mencintai dia. Kamu jangan ngaco kalau ngomong. Aku tuh cuman cinta sama kamu. Kamu percaya sama aku ya? Bang, sebenarnya aku tuh pengen kayak Mbak Vina. Aku tuh pengen dagang daging buat buktiin ke kamu, ke Mbak Vina kalau aku tuh bisa ngehasilin uang sendiri. Ya, kalau aku sih setuju aja. Cuma uangnya dari mana untuk modal? Kan kamu tahu sendiri, kita udah gak punya uang. Kalau kamu memang gak ada hubungan sama Mbak Vina, kamu buktiin ya sama aku. Buktiin gimana maksudnya? Iya, kita rampok aja Mbak Vina. Kita ambil uangnya buat modal usaha.